Shalom Bapak Ibu saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020. Kembali kita bersama-sama akan bersekutu bersama saudara seiman melalui ibadah online ini. Dan kami mengharapkan agar jemaat Tuhan bisa mengajak anggota keluarganya agar bersama-sama mengikuti ibadah ini. Dan percayalah bahwa Tuhan kita itu maha kuasa, Tuhan kita itu maha hadir. Dia hadir di tempat atau di rumah di mana Bapak Ibu berada dan mengikuti ibadah ini. Mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami semua. Engkau setia menjaga, memelihara dan melindungi kami. Hingga hari ini kami boleh meluangkan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk duduk di hadapan hadirat-Mu. Dan kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Turunkan urapan dan kuasa-Mu atas kami semua. Sehingga biarlah Roh Kudus boleh mengurapi kami. Dan kami mohon Roh Kudus mencengkram dan menguasai setiap hati dimanapun umat-Mu berada, sehingga kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan dicurahkan bagi kami semua hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang memiliki kuasa yang tidak terbatas akan menjangkau semua orang dan memberkati semua orang yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami membuka dan kami menyerahkan ibadah kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir
kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi, mengalir, memenuhi hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, Tuhan kami sembah. Mari angkat suaramu dan puji Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kami ada hari ini karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jamah dan lawan setiap kami dengan kasih-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi dengan urapan Roh Kudus. Urapan yang baru. Yesus kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik. Engkau baik. Biarlah kami selalu memuji-Mu. Haleluya. Haleluya.
Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kami memuji dan menyembah-Mu. Dan sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini bukan pikiran dan perasaan manusia, tetapi biarlah Roh Kudus yang bekerja dan berkarya melalui kehidupan hamba-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi lidah mulut hamba-Mu, agar firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan mengalir dari isi hati Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan, dan mengajar, membimbing, menuntun kami semua. Untuk kami senantiasa hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah roh yang peka Tuhan berikan kepada kami. Hikmat dan pengertian dari Tuhan turun atas kami semua. Sehingga firman Tuhan boleh disingkapkan, kami memahami dan kami mengerti. Dan dibantu oleh Roh Kudus, agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Ke dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita membuka firman Tuhan untuk kita membaca dan kita merenungkan bersama-sama.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru tahun 2021 yang akan datang. Percaya bahwa Tuhan pasti menjaga, memelihara dan melindungi kita semua. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita membaca di dalam Injil Matius pasal 22. Ayatnya yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tema khotbah kita hari ini adalah kasihilah sesamamu manusia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baru saja merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember tahun 2020 ini. Dan hari ini tanggal 27 Desember tahun 2020. Melalui firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan belajar bersama-sama agar dalam menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang, kita mau belajar untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Di akhir zaman ini kasih itu mulai tawar. Kasih itu mulai hilang. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita saling mengasihi. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus saling mengasihi? Mengapa kita harus saling mengasihi? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka datang kepada Tuhan dan mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, hukum manakah yang terutama? Lalu Tuhan Yesus berkata, hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inilah dasar kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi satu sama lainnya. Saudara-saudara seiman, dan kita harus mengasihi semua orang. Yang kedua, karena mengasihi sesama adalah bukti bahwa kita, saudara dan saya, mengenal Allah. Mari kita membuka bersama di dalam Alkitab kita. Kita membaca di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah
dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengaku bahwa kita ini mengenal Allah, kalau kita mengaku bahwa kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita mengaku bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, maka wajib hukum kasih yang ditetapkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sekalian. Dalam kehidupan ini, kalau kita mengasihi sesama, berarti kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Tetapi kita harus memiliki empati. Kita harus memiliki kepedulian terhadap sesama. Kita mau belajar untuk saling mengasihi. Dimulai dari anggota keluarga kita. Suami mengasihi istri. Istri mengasihi suami. Orang tua mengasihi anak-anak. Anak-anak mengasihi orang tua. Mengasihi menantu. Dan mulai beranjak keluar ke saudara-saudara seiman, tetangga-tetangga kita. Bahkan kita harus belajar untuk mengasihi semua orang. Firman Tuhan berkata, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Saya percaya bahwa saudara dan saya telah mengalami kelahiran baru. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami pembaharuan hidup. Dan kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, karena kasih Allah ada di dalam kehidupan kita, maka kita mau belajar untuk saling mengasihi satu sama lain. Mungkin di hari-hari yang lalu, di waktu-waktu yang lalu, ada di antara Bapak Ibu yang punya dendam. Ada di antara Bapak Ibu yang punya sakit hati terhadap siapapun. Sebelum kita mengakhiri tahun 2020 ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita bersama-sama belajar mengampuni, melepaskan pengampunan, mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan kita mau belajar untuk mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita sekalian. Sebagaimana seperti Tuhan Yesus. Karena kasihnya yang besar, karena dia mengasihi kita. Sehingga dikatakan dia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah merayakan Natal, memperingati kasih Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya di momen Natal ini, suasana Natal yang masih kita rasakan, mari kita mau belajar untuk saling mengasihi. Yang ketiga, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena mengasihi adalah sifat atau karakter Allah. Sekali lagi, mengasihi adalah sifat atau karakter Allah. Sifat Allah itu kasih, yaitu dia mengasihi kita. Kita baca bersama dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12.
Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Natal kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, diutus ke dalam dunia ini. Dikatakan untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Karena manusia itu berdosa. Sehingga manusia itu harus didamaikan dengan Allah. Dan caranya adalah dia harus mengutus anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Ayat selanjutnya dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi sifat Allah itu, karakter Allah itu mengasihi kita sekalian. Dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin, saudara-saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah itu begitu mengasihi kita. Untuk itu Dia juga mau supaya kita sebagai anak-anaknya, kita saling mengasihi. Dalam Yesaya 9 ayat 1 dan ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran Sang Juru Selamat yang adalah terang dunia memberikan pengharapan yang pasti dan jaminan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kita telah melihat, menyaksikan bukti kasih Tuhan kepada kita. Di mana Dia mengutus anaknya ke dalam dunia ini sehingga kita bisa merayakan Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Maka mari kita semua belajar untuk dalam kehidupan ini harus mewarisi sifat dan tabiat Allah, yaitu mengasihi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang tidak mudah. Dalam mempraktikkan kasih itu tidak mudah. Aplikasinya tidak mudah. Karena seringkali kita pernah dikecewakan, pernah disakiti, pernah dilukai, dan lain-lain sebagainya. Dan kadangkala ada orang yang merasa terluka dan sulit untuk mengasihi. Tetapi sebagaimana Tuhan Yesus
tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Dia melupakan kesalahan kita. Dan dia mau mengampuni segala kesalahan kita. Maka dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, untuk kita dapat mengasihi satu sama lain, belajar untuk saling mengampuni satu sama lain. Kalau kita bisa mengampuni satu sama lain, kalau kita bisa memaafkan satu sama lainnya, maka saya percaya kita mampu untuk dapat saling mengasihi satu sama lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada gesekan suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, orang tua dengan menantu, dengan cucu, dengan saudara, dengan siapapun mungkin, antara pimpinan dengan bawahan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar untuk terus mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup ini. Karena di dalam Galatia 6 ayat yang pertama firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak tertutup kemungkinan ada orang yang membuat pelanggaran, yang menyakiti kita, yang menyakiti saudara, yang mengecewakan saudara, yang membuat saudara terluka, atau mungkin saudara merasa dikhianati. Tuhan mengatakan bahwa kita harus bisa mengampuni dan memimpin menuntun orang itu, supaya dia berubah, supaya dia bertobat, dia meninggalkan cara hidup yang tidak benar, agar hidupnya boleh berkenan kepada Tuhan. Dan dalam Matius 6 ayat yang ke-14 dan 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan simpan amarah, jangan simpan dendam, jangan simpan kebencian di dalam hatimu. Bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu, dan mari beberapa hari lagi kita akan melewati tahun ini. Kita tanggalkan semua. Kita mau melepaskan semua yang tidak baik, yang tidak benar. Kita mau tanggalkan semua beban yang merintangi kehidupan kita, yang menghambat kita, yang mengganjal di dalam hati kita, supaya itu tidak menjadi beban dan penghalang dalam hidup kita. Dan biarlah kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga dapat mengasihi sesama dengan cara kita menolong dan berbuat baik kepada sesama. Galatia 6 ayat yang kedua, ayat 9 dan ayat yang ke-10 bunyinya demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menolong sesama, berbuat baik kepada sesama, membantu sesama, entah itu dengan waktu saudara,
tenaga saudara, pikiran saudara, dengan harta saudara, dengan uang saudara, dengan makanan atau minuman, apa yang bisa kita buat untuk sesama, lakukanlah itu. Jangan menunda-nunda waktu untuk berbuat baik, karena belum tentu ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Untuk itu saudaraku, belajarlah untuk tidak jemu-jemu dalam mengasihi sesama, dalam menolong sesama, dalam membantu sesama. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti mengasihi kita semua yang memperhatikan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian renungan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama hari ini. Dan kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dari awal katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, hanyalah
kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Oleh sebab itu hamba memohon kiranya Roh Kudus terus berbicara kepada kami dan kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Serta semua orang yang mengikuti ibadah ini. Roh Kudus yang akan terus mengajar kami. Dan kami juga mohon kiranya Roh Kudus membantu kami semua. Agar kami belajar mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Di mana kami belajar untuk saling mengasihi. Mengasihi sesama kami. Seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Seluruh umat-Mu. Semua orang percaya. Semua saudara seiman. Semua sahabat relasi dan teman-teman. Serta semua orang yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati rumah tangganya. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, menantu, dan cucunya. Tuhan memberkati orang tua kami. Tuhan memberkati jemaat yang sudah lansia. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga usaha dan pekerjaan umat-Mu. Tuhan memberkati masa depan anak-anak. Sekolah, kuliahnya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat semua hamba Tuhan dan semua gereja Tuhan yang mengadakan ibadah hari ini. Ibadah offline maupun ibadah online. Semua yang terlibat dan mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan mengurapi dengan kuasa-Mu. Sehingga setiap ibadah yang diadakan offline maupun online menjadi berkat. Menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Untuk pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menterinya, anggota DPR dan MPR, kepala daerah tingkat 1 yaitu gubernur, kepala daerah tingkat 2, wali kota, bupati, camat, kelurahan, desa, RT RW. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami. Dengan demikian hikmat yang Tuhan berikan, mereka dapat memimpin dan mengatur, merencanakan dan memutuskan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat aparat keamanan untuk TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, untuk Kapolri dan seluruh jajarannya, untuk semua Kapolda dari seluruh Indonesia dan Kapolsek kami serahkan ke dalam tangan-Mu, serta instansi terkait untuk mengamankan bangsa ini. Tuhan berikan kesanggupan dan kemampuan oleh pertolongan dan campur tangan Tuhan. Melalui aparat negara ini, mereka dapat mengamankan bangsa kami ini. Sehingga seluruh masyarakat boleh dapat hidup dengan tenang dan damai. Dan boleh menikmati kasih, anugerah dan kemurahan serta kebaikan Tuhan. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dan kami percaya Tuhan yang sanggup dan mampu untuk melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan atau yang kami pikirkan. Sebelum kami mengakhiri doa ini, mari kita mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang turun dari Allah Bapa,
berkat kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.